Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mengenai merakit inverter pure sine wave EGS 002. Ini adalah PCB inverter yang dilengkapi dengan EGS 002 kapasitas 500 watt. PCB ini bisa Anda dapatkan di lapak online Lazada atau AliExpress. Komponen saya beli terpisah dan cukup mudah mendapatkannya. Ketika Anda membeli PCB ini, hanya akan mendapatkan satu buah PCB tanpa instruksi, tanpa wiring, dan semua komponen sudah tercantum di PCB-nya, kecuali model MOSFET-nya tidak tercantum. Oke, kita mulai memasang komponennya. Dimulai dengan pemasangan semua resistor, di mana daya resistor yang dibutuhkan pada PCB ini semuanya berukuran 1/4 watt. Selanjutnya kita pasang copper wire resistan atau RSAN berukuran 2,5 mili ohm. Lebar antar lubangnya kira-kira 10 mili atau ukuran pitchnya, berjumlah 4 buah, disusun seperti ini. Pemasangan komponen selanjutnya adalah soket EGS 002, modul driver pure sine wave, dan transistor. Baik, setelah hampir semua komponen terpasang, maka komponen yang terakhir yang akan kita pasang adalah MOSFET dan heatsinknya. Ini adalah heatsinknya, dan MOSFET yang akan kita pakai model HY4008 berjumlah 4 buah. Anda bisa menggunakan model lain sesuai kebutuhan PCB yang model besar. Kita akan pasang MOSFET, 4 buah MOSFET ini beserta casingnya berbarengan. Perlu diketahui ada 2 buah MOSFET yang terhubung dengan positif baterai melalui heatsink. Karena itu kita tidak akan memasang isolasi, 2 tidak memakai isolasi dan 2 memakai isolasi ke heatsink. Dan seperti biasa kita menggunakan kompon sebelum memasang ke heatsink.
Isolasi yang akan saya pakai menggunakan Kapton Tape. Teman-teman bisa menggunakan isolasi apa saja, Mika atau apapun. Dan setelah terpasang semua MOSFET ke heatsink, kita pasang ke PCB. Kita paskan lubangnya, dan sebelumnya kita skrup ke heatsinknya, antara PCB dan heatsinknya atau pendinginnya, agar lebih mudah dalam penyoleran. Dua buah skrup akan kita pasang antara heatsink dan PCB. Pastikan PCB terkoneksi dengan baik dengan heatsink, karena jika tidak, dua buah MOSFET tidak akan terhubung dengan positif baterai. Oke, setelah semuanya siap, kita solder. Untuk pemasangan NTC 10K, saya memilih yang ada dekat atau berada di pinggir PCB, karena PCB ini menyediakan dua posisi untuk NTC-nya, di tengah dan di pinggir. Sensor suhu ini akan mengaktifkan kipas bila suhu sekitar 45 derajat. Semua komponen sudah terpasang. Di sini nampaknya voltase kapasitor yang paling depan terlalu besar, dan teman-teman bisa memilih yang mungkin 16 volt, karena saya memakai yang 35 volt. Kemudian mode relay yang 12 volt adalah berkaki 6. Ada 4 tripod di sini. Ini adalah untuk short protection, kemudian ada low voltage protection dan over voltage protection. Kemudian 7, 8, 12 regulator saya lepas, karena ternyata tanpa regulator kita bisa dengan menjumper poin ini atau titik ini, sehingga tidak diperlukan lagi 7812 untuk baterai 12 volt, tetapi untuk 24 volt masih diperlukan. Terakhir adalah kita memasang modul EGS 002. Tidak ada perubahan jumper karena sudah sesuai apa yang kita butuhkan. Kipas yang akan kita gunakan kipas 12 volt. Di sini saya menggunakan dari bekas power supply komputer. Kemudian kita pasang kabel feedback yang nanti akan terhubung dengan output trafo. Dan terakhir adalah switch on off. Kemudian kita akan pasang trafonya. Bagian output inverter akan kita hubungkan dengan trafo. Di sini kami menggunakan trafo bekas UPS yang mempunyai tegangan input sekitar 7 atau 8 volt. Sebenarnya idealnya adalah 6 sampai 7 volt.
Kemudian kita pasang output dari trafonya atau kita hubungkan dengan feedback ke PCB dan kapasitor 1 mikro 450 volt. Kemudian kita hubungkan multitester agar kita bisa melihat besar tegangan yang keluar atau tegangan AC yang keluar. Oke, semua sudah terhubung. Kita cek kembali. Oke, ternyata ada satu kabel yang belum terhubung, bagian dari kabel feedback. Kita hubungkan ke bagian output dari trafo. Ini adalah kapasitor yang kita pakai di bagian output trafo. Setelah terpasang semua, kita nyalakan. Output sekitar 233, tetapi di modul EGS LED berkedip 3 kali menunjukkan ada over voltage. Kita adjustment di trim pot bagian feedback, kita turunkan sampai LED standby atau stabil di modul EGS 002 nya. Oke, LED sudah stabil, tapi tegangan masih sekitar 230. Kita perlu turunkan kembali, kita adjust dari trim-pot di feedbacknya sampai 220 voltage AC di bagian outputnya. Oke, sekarang sudah 220 volt AC sesuai yang kita butuhkan. Kemudian kita akan cek dengan osiloskop gelombangnya, output gelombangnya apakah pure sine wave. Oke. Kita hubungkan bagian output dengan osiloskop. Oke, kita perlu auto set dari osiloskop dan hasilnya oke. Sekarang kita bisa lihat pure sine wave di layar osiloskop. Oke, kita tekan tombol hole-nya. Ya, sebesar 20 volt AC pure sine wave sesuai yang kita harapkan. Oke, kita kembali nyalakan dari on off nya. Tampak di osiloskop soft start
Oke, PureSign Web dengan voltase 20 volt AC. Kita tes dengan lampu 60 watt. Gelombangnya tampak stabil 50 Hz seperti gelombang dari PLN ya, 220 volt AC 50 Hz. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Kita akan buatkan video kedua untuk review lebih lengkapnya. Silahkan komen di bawah bila ada pertanyaan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.